Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Fabrial, WP 20101154250036, Teknik Industri 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan konsep Total Quality Management atau TQM. Baiklah, langsung pada intinya dengan pendahuluan, yaitu istilah lain dari TQM. Ada beberapa, contohnya ada Total Quality Control atau TQC, ada Company Wide Quality Control, terus ada Total Quality Service, Total Quality Maintenance, dan Continued Quality Improvement. Selanjutnya, konsep awal TQM oleh berbagai pakar mutu. Setiap pakar mutu mempunyai pandangan dan pendekatan berbeda tergantung pada latar belakangnya. Adanya beberapa komitmen yang sama. Yang pertama, pentingnya komitmen manajemen. Yang kedua, pendekatan strategi kepada sistem mutu. Pentingnya pengukuran mutu. Pentingnya perbaikan proses pendidikan dan pelatihan, dan menghilangkan penyebab masalah mutu. Uraian atau isian. Terdapat beberapa uraian, yaitu konsep TQM oleh Philip Crosby. Pengalamannya selama 14 tahun, falsafahnya 4 kemutarkan. Yang pertama yaitu, apakah mutu ada kesesuaian terhadap persyaratan. Kedua, sistem apa yang diperlukan oleh penghasil mutu. Sistem untuk menghasilkan mutu adalah mencegah, bukan penilaian. Standar kinerjanya yaitu harus tanpa cacat. Tidak cukup mendekati tanpa cacat. Sistem pengukurannya apa yang dibutuhkan. Pengukuran mutu merupakan harga tidak sesuaian, bukan sekedar daftar. 14 langkah perbaikan mutu Crosby. Yang pertama, komitmen manajemen. Yang kedua, tim perbaikan mutu untuk mengendalikan proses perbaikan. Pengukuran mutu di seluruh organisasi, analisis biaya seluruh organisasi, kesadaran mutu seluruh pegawai, penerapan tindakan perbaikan, perencanaan program tanpa cacat, dan pendidikan pegawai hari tanpa cacat untuk membangun komitmen tanpa cacat. Penetapan sasaran untuk mengadakan perbaikan mutu, menghilangkan penyebab kesalahan, penghargaan kepada mereka yang memberikan sumbangan istimewa, Dewan Mutu untuk kondisi perbaikan mutu, dan gagasan mutu melakukan berulang kali. Lanjut, konsep TQM oleh Edward Deming. Ada beberapa konsepnya, yaitu Deming merupakan pakar mutu paling terkenal di antara seluruh pakar mutu. Bekerja di Biro Sensus USDA, spesialis pada teknik statistika. Diakui oleh masyarakat Jepang telah memberikan sumbangan istimewa kepada perkembangan mutu. Diabadikan dalam bentuk penghargaan tertinggi di Jepang. The Deming Prize, terkenal dengan siklus PDCA atau Deming Circle, 14 butir saran Deming, yaitu tetapkan dan publikasikan bersama karyawan. Tujuan mutu perusahaan mempelajari dan mengadopsi falsafah baru, dimulai dari manajemen puncak seluruh kepada karyawan. Hentikan ketergantungan kepada pemeriksa mutu, integrasikan di dalam proses pembuatan. Hentikan penilaian bisnis hanya kepada harga. Sebagai gantinya, gunakan ukuran mutu bersama harga. Singkirkan pemasok yang terbukti memberikan beban untuk produk bermutu. Perbaiki
memperbaiki seluruh kontinu sistem produksi dan jasa. Lambangkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. 1. Lambangkan kepemimpinan dan supervisi kepada pekerja. Singkirkan rasa takut untuk memperbaiki efektivitas kerja. Hilangkan penghalang komunikasi antar bagian. Hapus slogan, teguran, poster, dan mendesak karyawan. Hapus kota atau standar kerja. Hilangkan rintangan yang mengganggu hak karyawan. Lembaga program pendidikan dan pelatihan ciptakan struktur pada manajemen puncak yang mendorong 13 langkah di atas. Lanjut. Konsep TQM menurut Joseph N. Juran. Bekerja pada Departemen Pemeriksaan di Bell Telephone. Seperti Demi juga memperoleh penghargaan tertinggi Kaisar Jepang, Second Order the Secret Treasure. Bukunya paling lengkap dan sangat terkenal, Juran Quality Control Handbook. Dia mendirikan Juran Institute yang melayani berbagai seminar, konsultasi, konferensi, dan video tape yang berkaitan mutu. Juran Trilogi berdasarkan pada proses material yang biasa digunakan mengelola finansial, perencanaan finansial, pengendalian finansial, dan perbaikan finansial. Penerapan pada manajemen mutu. Ada 3 yang terdapat pada layar kita. Selanjutnya, diagram trilogi Juran yang ada pada layar kita yang bisa kita lihat sesama. Saran Juran untuk perencanaan mutu yaitu identitas pelanggan dan persiapannya baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Menerjemahkan persyaratan pelanggan ke dalam bahasa perusahaan. Menetapkan sasaran untuk berdasarkan persyaratan tersebut. Mengembangkan dan mengoptimalkan produk dan jasa untuk mengetahui persyaratan tersebut. Mengembangkan dan mengoptimalkan proses yang menghasilkan produk dan jasa tersebut. 10 langkah Juran menuju perbaikan mutu. Yang pertama, pastikan semua pegawai menjadi persyaratannya. Tetapkan sasaran khusus. Bentuk organisasi. Pastikan semua pegawai diberi pelatihan. Pastikan bahwa masalah yang merintangi perbaikan mutu dihilangkan. Lanjut. Pastikan semua kemajuan perbaikan mutu dapat dimonitoring. Pastikan semua kontribusi luar biasa. Pastikan kemajuan dan kontribusi luar biasa dipublikasi. Ukuran semua proses dan tingkat perbaikan mutu. Pastikan perbaikan mutu berkelanjutan dan penetapan sasaran diintegrasikan. Lanjut. Konsep TQM menurut Kaoru Ishikawa, seorang akademikus di Universitas Tokyo. Profilnya sebagai berikut. Lanjut, Total Quality Management. Keterangan model Ishikawa, yaitu jaminan mutu adalah pusat TQM. Jaminan mutu menyebabkan dengan jelas bagaimana fitness for use akan dicapai. Pengendalian mutu merupakan lingkaran kedua yang berperan agar semua kinerja terkendali. Pengendalian PDCA berperan dalam pengendalian setiap terhadap kerja dan prinsip manajemen. Gugus mutu menunjukkan upaya mutu bersifat terpadu dan menyeluruh. Lanjut. 4 konsep manajemen mutu yang baru, yaitu ISO, Sigma, Tanner,
Dottoro, dan BSc atau Balance Scroll Record. Lanjut. SM ISO 900 terdapat pada layar kita dengan tabelnya. Lanjut. Sigma atau Sigma menyerahkan proses berbasis statistik untuk memperkuat kemampuan perusahaan memperbaiki proses. 3 strateginya yaitu perencanaan ulang proses, manajemen proses, perbaikan proses baik kontinu maupun tidak kontinu. Lanjut. Tener Dottore 1992. Balance Score Record atau BSC merupakan bagian dari sistem manajemen strategi tolak ukur kinerja organisasi terdiri 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses usaha internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Lanjut, pengukuran kinerjanya. Kerangka pengukuran kinerja sesuai dengan BSC. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan dengan studi kasus TQM. Untuk studi kasus ini saya mengambil dari beberapa referensi, yaitu terdapat pada Amin Wijaya Tunggal tahun 2003, pengukuran kerja dengan Balance Scorecard Harvarindo. Yang kedua, Jones E. 1991, Quality Technology, Second Edition, Morabin Pave, Australia. Dan ada 3 lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.